tidak sama dengan keselamatan atau lahir baru, dan tidak sama dengan baptisan air. Amin. Gak sama. Setelah saudara nanti dibaptis air, bisa duluan saudaraku baptisan Roh Kudus baru baptisan air. Bisa juga saudaraku baptisan air lalu baptisan Roh Kudus. Tapi saudara harus menerima semua kelengkapan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Coba kita buka Kisah Rasul 2. Dari ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, baptisan Roh Kudus itu bukan diberikan kepada orang yang rohaninya sudah super. Amin. Kau belum layak dibaptis Roh Kudus, kau masih duniawi. Baptisan Roh Kudus hanya orang yang super. Tidak. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Justru baptisan Roh Kudus diberikan supaya saudara bisa hidup rohani. Amin. Pada hari Pentakosta, saudaraku, mereka berkumpul dalam satu tempat. Tiba-tiba turun lidah. Terdengar bunyi yang keras, lalu tiba-tiba saudaraku tampak lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Haleluya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu janji Bapa kepada saudara. Amin. Saudara menerima Roh Kudus bukan karena saudara layak. Amin. Bukan karena saudara pantas. Bukan karena saudara hebat. Semua pemberian Tuhan kita terima itu cuma-cuma. Amin. Berdasarkan kebaikan Tuhan. Amin. Tidak ada yang pantas kita terima. Haleluya. Mengerti saudara? Amin. Saya kadang ingat saudaraku, saya juga pernah bingung dulu. Saya bingung dulu kenapa orang-orang yang sudah lama selamat kenal Tuhan. Ada yang saya tahu saudaraku sudah lama sakit. Lalu saya lihat saudaraku, orang-orang yang baru kenal Tuhan, baru datang KKR, datang ibadah, didoakan langsung sembuh. Halo? Saya sempat bingung dulu. Lalu sekarang saya mengerti kenapa bisa terjadi demikian. Saudara mau tahu rahasianya? Karena saudaraku, kenapa orang yang baru terima Yesus datang ke depan langsung sembuh? Karena kepada mereka diberitakan kasih karunia. Yesus sudah mati untukmu, Yesus sudah menanggung segala dosamu, Yesus sudah menanggung segala penyakit dan kelemahanmu. Terima semua yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Haleluya, saudaraku. Betapa berdosanya pun kau hari ini menjadi putih seperti salju. Lalu semua datang saudaraku. Gak ada yang bisa dipantas dibanggakannya. Amin. Semua menerima dengan cuma-cuma. Lalu sembuh. Semua berkat Tuhan harus diterima dengan cuma-cuma. Gak ada yang karena layak diterima. Tapi datang saudaraku yang sudah lama selamat. Tahu kenapa kau belum sembuh? Karena kau nggak sungguh-sungguh berdoa. Karena kau nggak sungguh-sungguh melayani. Karena kau belum sungguh-sungguh puasa. Kepada yang satu diberitakan kasih karunia, bahwa pemberian Tuhan, kesembuhan diterima berdasarkan anugerah, cuma-cuma. Yang ini saudaraku disuruh untuk disembuhkan, kamu harus melakukan berdasarkan perbuatan. Ini yang membuat janji Tuhan batal. Kalau kita mau menerima janji Tuhan berdasarkan perbuatan. Saudara mengerti ini? Amin. Tuhan sudah melayani aku, sudah berpuasa aku Tuhan. Kenapa masih begini aku? Itulah yang membuat kita tidak diberkati.
Kita berusaha menerima kebaikan Tuhan berdasarkan kebaikan kita. Kita berusaha membeli kebaikan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Itu yang membatalkan janji Tuhan. Haleluya saudaraku. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudaraku, waktu mereka penuh Roh Kudus turun atas mereka. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Yang berkata-kata siapa? Tuhan atau kita? Kita. Halo? Siapa? Coba, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Yang mulai berkata-kata itu siapa? Kita. Waktu saudaraku terima Roh Kudus, saudara diam aja. Saudara akan menerima baptisan Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Tuhan tidak akan menarik lidah saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan. Enggak seperti itu cara Tuhan. Bagian Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus. Bagian kita berkata-kata dengan bahasa roh. Amin. Mulai buka mulut saudara. Amin. Haleluya saudara. Nanti semua orang berbahasa roh sudah diam aja. Bukan begitu cara. Amin. Terima Roh Kudus. Sandara papara. Jangan malu. Amin. Jangan malu. Itu hak istimewa, hak yang luar biasa. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya akan takut dan gentar melihat saudara. Amin. Seorang punya kuasa. Amin. Amin saudaraku. Amin. Ada seorang anak Tuhan saudaraku. Seorang hamba Tuhan menginjil di India, di Afrika. Reinhard Bongke. Jadi saudaraku setelah KKR begitu, dia mau pulang. Ada satu anak Tuhan, orang Afrika di situ, masih muda. Aku sudah menerima keselamatan, Pak. Tapi aku belum menerima baptisan Roh Kudus. Lalu saudara, doakan aku, Pak, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Lalu berdoalah hamba Tuhan ini. Amin, saudaraku. Penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu pulanglah dia ke kampungnya. Di kampungnya, saudaraku, ada kepala suku ini. Bukan kepala suku. Waktu dia pulang ke situ, ke kampung itu, ada dijumpanya seorang ibu, anaknya sedang sakit panas. Berapa hari sebelumnya saudaraku, ibu ini baru menguburkan anaknya, karena sakit itu juga. Haleluya. Saudara bayangkan, dia baru menguburkan anaknya yang satu beberapa hari yang lalu saudaraku, sekarang anak yang lain pun sakit juga. Lalu saudaraku tergerak oleh belas kasihan, datang pemuda tadi yang baru penuh Roh Kudus tadi. Boleh aku berdoa untuk ibu katanya, untuk anak ibu. Si ibu tadi sudah putus asa saudaraku memberikan anaknya. Doakanlah. Didoakan saudaraku, terjadi kesembuhan. Amin. Amin. Sembuh langsung seketika. Lalu si ibu tadi saudaraku pergi ke kepala suku, kepala kampung, sambil berteriak-teriak, anakku sudah sembuh, anakku sudah sembuh. Lalu saudaraku kepala kampung tadi berkata, siapa yang menyembuhkan? Rupanya saudaraku si kepala kampung tadi, kepala suku tadi pun punya anak. Sudah lama sakit. Tulangnya sudah bengkok-bengkok saudaraku. Lalu dipanggillah si anak muda tadi. Doakan anakku katanya. Masuk saudaraku ke dalam gubuk, terbaring si perempuan tadi. Didoakan, langsung sembuh seketika itu. Amin. Haleluya saudaraku. Yang bengkok-bengkok tadi badannya kembali lurus. Dan di kampung itu saudaraku, di daerah itu terjadi kebangunan rohani. Oleh karena satu orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jangan anggap sepele baptisan Roh Kudus. Saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara punya kuasa. Amin. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Jadi bagi saudara yang sudah bahasa roh, sudah terima Roh Kudus, saudara sudah punya kuasa. Amin. Haleluya. Saudara sudah punya Roh Kudus, saudara sudah punya kuasa. Tinggal pergi sembuhkan orang sakit. Amin. Usir setan-setan. Amin. Oke, sedikit lagi. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Dapat saudaraku? Amin. Bersemangat, amin. Satu, dua, tiga, ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab tidak. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Perhatikan. Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan menjumpai murid-murid. Saudara tahu pertanyaan pertama apa? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kenapa itu langsung ditanya? Karena itu yang paling penting. Amin. Setelah kamu percaya Yesus, menerima keselamatan, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Amin. Ini sebenarnya pola perjanjian baru, saudara. Selamat terima Yesus, harus langsung dibaptis dan terima Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan mau terima kurang dari itu. Amin. Ada orang cuma dibaptis air aja. Hanya ada orang saudaraku hanya percaya Yesus saja. Baptisan Roh Kudus berbahasa roh dianggap hal dari setan. Halo? Haleluya. Oke, ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi dalam satu hari sebenarnya bisa terjadi 3 pengalaman ini. Percaya Yesus, baptisan air, dan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Langsung ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Jangan malu menerima Roh Kudus. Amin. Gereja dimulai pada hari Pentakosta, waktu pencurahan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak ada. Amin. Saudara mengerti, saudaraku? Amin. Oke, bagaimana menerima baptisan Roh Kudus? Pertama, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang mau dibaptis ini percaya semua kepada Tuhan Yesus? Amin. Haleluya. Yang kedua, terima dengan iman. Markus 11 ayat 24. Dapat, saudaraku? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Waktu berdoa saudaraku percaya, saudara sudah menerimanya. Amin. Amin. Amin.
Berdoa dengan bersuara, berseru dengan penuh kerinduan. Amen. Firman Tuhan mengatakan, oke, kita buka Lukas 11. Yang terakhir, Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jangan takut yang datang roh setan. Amen. Haleluya. Haleluya.